Halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita akan mereview materi tentang Java Networking. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu tim kami ya, yaitu Izat, Gozi, dan Risa. Lalu apa sih yang akan kita review? Jadi pada review materi kali ini kita akan membahas mengenai TCP, UDP, dan URL. Yang pertama adalah TCP atau Connection Oriented. TCP merupakan salah satu protokol dalam OSI layer, yaitu tepatnya pada transport layer. Transport layer ini berfungsi untuk pemecahan data ke dalam paket-paket data yang kemudian diberikan nomor urut kepada paket-paket data tersebut. Dan fungsi dari transport layer adalah mentransmisi data. Oke, di sini kita akan berikan contoh bagaimana TCP bekerja pada sebuah website ya. Kita misalkan di bagian kiri adalah komputer server dan di bagian kanan adalah komputer klien yang akan mendownload data dari komputer server. Ini adalah proses pengiriman data dari komputer server ke komputer klien. Dapat dilihat bahwa data terdownload dengan sempurna karena TCP menjamin semua paket data terkirim ke klien dengan selamat. Memangnya harusnya menggunakan TCP? Oke, kali ini aku akan mencontohkan pengiriman data yang tidak menggunakan TCP. Ketika suatu data dikirimkan tidak menggunakan TCP, ada kemungkinan file hilang ketika proses pengiriman, sehingga kita bisa saja menerima file yang rusak, sehingga file tersebut tidak dapat digunakan. Sebenarnya, konsep dari TCP adalah menggunakan konsep three-way handshake. Langkah pertama, komputer akan mengirim sebuah message yang disebut SYN atau SYN. Kemudian komputer penerima akan mengirim kembali sebuah acknowledgement message yang memberitahu pengirim bahwa ia telah menerima pesan sebelumnya. Dan akhirnya komputer pengirim mengirim kembali acknowledgement message yang lain ke penerima. Dan setelah ini data dapat dikirimkan. Kemudian yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Sebenarnya UDP ini mirip dengan TCP, yaitu sama-sama untuk mengirim dan menerima sebuah data. Perbedaannya adalah UDP itu connectionless, sehingga tidak menjamin proses pengiriman data. Jadi, ketika komputer mengirim sebuah data, UDP tidak terlalu peduli jika data diterima oleh komputer lain atau tidak. Maka dari itu, UDP dikenal sebagai protokol fire and forget, karena ketika mengirimkan data, UDP tidak terlalu peduli apa yang terjadi pada komputer penerima seperti yang ditunjukkan pada video berikut ini. Namun, UDP mempunyai kelebihan, yaitu UDP lebih cepat daripada TCP, karena UDP lebih mementingkan efisiensi waktu pengiriman walaupun data tidak berhasil terkirim seluruhnya. Lalu yang terakhir ada URL. Kita masuk ke pengertian URL. Kelas URL merupakan gateway yang menuju ke semua resource yang ada atau tersedia pada internet. URL atau Uniform Resource Locator merupakan sebuah pointer atau penunjuk pada resource yang ada di www atau World Wide Web. Resource di sini dapat diartikan berupa file, directory, atau dapat merujuk pada sebuah complicated object seperti query database atau search engine. Kemudian ada fungsi URL. Selain untuk identifikasi alamat situs web, fungsi URL adalah memindahkan user dari satu halaman ke halaman lain dengan menggunakan media hyperlink. Berikut ini adalah fungsi dari URL. Yang pertama, URL juga bisa digunakan untuk penamaan file yang tersimpan dalam website. Yang kedua, identifikasi dokumen, gambar, dan file dalam bentuk lainnya. Yang ketiga, bisa digunakan untuk pemberian alamat pada setiap web yang berisikan dokumen. Dan yang keempat, mempermudah user mengingat alamat dokumen yang pernah diakses. Kemudian, URL itu sendiri memiliki format. Format URL ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah protokol, yang kedua adalah host dan port, yang ketiga adalah pipe.
Protokol ini sendiri dapat berupa HTTP, HTTPS, FTP, dan file. Sedangkan host adalah authority dan port itu dapat tidak dituliskan. Jika sebuah URL tidak mencantumkan nomor portnya, maka URL tersebut menggunakan port default dari HTTP yaitu 80. Dan yang terakhir, path merupakan representasi lokasi dan nama file yang akan kita akses. Nah, yang terakhir kita masuk ke contoh dari URL itu sendiri. Sesuai dengan format URL yang sudah kita bahas sebelumnya, contoh URL ini juga memiliki format sebagai berikut. Yang pertama adalah HTTP. HTTP ini merupakan protokol di mana fungsinya adalah menentukan jenis server yang terhubung. Lalu ada PC support. PC support merupakan nama hostnya. Lalu ada about yang merupakan nama domainnya, lalu ada com yang merupakan top level domain, lalu ada /od/driver/set/tp merupakan nama folder yang dituju, sekaligus mewakili direktori untuk pengaturan halaman web atau file. Dan yang terakhir ada free driver updater tools.html yang merupakan file yang ditunjuk oleh URL tersebut.